Sebab ada saatnya kita tidak lagi bisa seperti ini. Ada saatnya kita akan terpenjara. Ada saatnya kita akan tidak bisa menyatu dalam ibadah. Tetapi dari firman Allah mengatakan, jika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Dia akan ingatkan apa yang kita sudah dapatkan. Dia akan ajarkan apa yang sudah kita terima. Maka saya ajak sidang jemaat Tuhan, mari jangan mendukakan hati Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan sampai Roh Kudus itu menangis, sebab Dia pribadi yang mungkin saya mengatakan Dia pribadi yang sama dengan saya dan saudara. Dia punya perasaan, Dia punya hati. Dia tahu bagaimana dia didukakan. Maka ada kebenaran firman mengatakan, jangan mendukakan hati Roh Kudus. Coba kita bayangkan kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu tentang kerajaan Allah itu. Kita selalu berpikir, aku datang beribadah, aku mencari kerajaan Allah. Di saat kita tidak mendapatkan berkat jasmani, tidak dapat kerajaan Allah. Orang miskin bisa ada damai sejahtera. Orang susah, orang miskin bisa ada kebenaran. Orang miskin bisa ada sukacita. Siapa mengatakan orang yang miskin tidak ada sukacita atau tidak bisa bersukacita? Di saat tidak ada uang, masihkah kita bersukacita atau tidak? Sampai mungkin kita minus dalam keuangan, tetapi kita ada dalam Tuhan, tetapi kita ada sukacita, kita ada dalam sejahtera. Itulah menunjukkan Roh Kudus ada di kita. Apakah kita harus punya segala sesuatu kita mendapatkan kerajaan Allah? Tidak. Tapi apa yang dikatakan Roma, bisa ada kebenaran di dalam diri saya, bisa ada damai sejahtera di dalam hatimu, dalam menikah, dalam berumah tangga, ada sukacita dalam jiwamu. Disitulah kerajaan Allah sedang berdiam dalam kehidupanmu. Amin. Dan itu harus Roh Kudus yang menggerakkan itu. Roh Kudus yang akan memberikan keyakinan itu. Tidak boleh manusia, tidak boleh gembala, tidak boleh manusia siapapun juga. Walaupun saya mengatakan kerajaan Allah itu kebenaran, kerajaan Allah itu sukacita dan sejahtera, tetapi kalau tidak ada Roh Allah dalam kehidupan saudara, maka itu tak pernah saudara miliki dalam kehidupan. Maka saya katakan, begitu hebatnya peran Roh Allah dalam hidup manusia, dalam hidup anak-anak Allah, sangat begitu biasa. Maka peliharalah Roh Kudus itu dalam kehidupanmu senantiasa. Dalam waktu apapun saudara, jangan belajar bukakan hati Roh Kudus. Dalam situasi kondisi apapun kita, jangan sampai ada di antara kita yang mendukakan hati Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dalam pencobaan apa, dalam usia apapun yang kita alami, jangan kita coba-coba mendukakan hati Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mengerti apa-apa. Bukan pendeta yang semacam ini yang memberikan pengertian itu. Lihat apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel. Mereka punya mata, mereka punya telinga, tetapi mereka tidak melihat, mereka tidak mengerti, mereka punya pikiran, tapi tidak mengerti, karena Roh Allah tidak ada di mereka. Maka Daud pernah berkata dalam mazmurnya, jangan ambil rohmu dari aku ya Tuhan, sebab dia tahu peranan Roh Kudus itu sangat begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Lihat
manusia yang sangat begitu capek karena tidak ada pengertian yang dibuat oleh Roh Kudus sehingga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka saya mengatakan kepada saudara, didik hidup kita ini bagaimana kita Roh Allah berdiam dalam hidup kita. Kita harus belajar itu saudara. Ya, jangan kita hanya beribadah semacam ini. 3 kali kita beribadah tetapi kita tidak melihat bagaimana peran Roh Allah mengerjakan hidup kita. Betapa sayangnya waktu yang kita korbankan, betapa sayangnya tenaga, betapa sayangnya akal segala apa yang kita korbankan. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan kuasa peran Roh Allah dalam hidup kita, maka saya katakan kepada kita, lihatlah apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan. Jangan berkuar-kuar tentang firman, jangan berkuar-kuar tentang Tuhan. Kalau hidup saya ini dan saudara belum dapat menunjukkan bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus memberikan kita mengerti tentang kerajaan Allah yang sesungguhnya. Amin. Amin. Jangan cari itu, jangan cari makan minum dalam gereja. Jangan cari dalam ibadah soal makan dan minum. Kalau saudara mau cari makan dan minum, carilah di luar gereja. Supaya kita memahami tentang apa yang harus kita dapatkan dalam gereja itu. Kita harus mengerti, saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita jangan nanti selalu berasumsi asal ikut Tuhan pasti diberkati. Lazarus orang yang hidup dalam kesusahan. Paulus luar biasa di dalam melayani Tuhan, tentang hidup dalam penderitaan. Rasul-rasul Tuhan masih banyak yang dapat kita lihat. Bukan berarti mereka itu tidak masuk dalam kerajaan Allah, tetapi yang pasti yang saya tahu, kalau kita benar-benar mengutamakan kerajaan Allah itu, Allah sanggup menambahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Berarti bukan fokus soal makan minum akan kerajaan Allah, itu hanya bonus. Untuk itu kita harus belajar menjaga hatinya Roh Kudus dalam hidup kita. Selanjutnya Roma 15 ayat yang 13, kita melihat Paulus ini sangat begitu banyak menceritakan tentang peran Roh Kudus bagi jemaat Roma, supaya mereka benar-benar menjadi jemaat yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, yuk kita lihat kembali di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, apa dikatakan di sana? Puji Tuhan. Ya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Ya. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Supaya dengan kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah. Maka saya mengatakan sungguh luar biasa peranan Roh Kudus itu dalam hidup anak-anak Allah. Kehidupan yang tanpa pengharapan itu kehidupan bagaikan tulang-tulang kering. Di mana firman Allah berkata dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11, di saat bangsa Israel menjadi orang yang tidak pengharapan, mereka berkata kepada Allah, kamilah tulang-tulang kering yang sudah putus pengharapan kami. Pengharapan apa? Hidup yang kekal. Mengapa manusia selalu memikirkan perkara-perkara yang jasmani dalam kehidupannya? Sebab di dalam kehidupannya tidak ada pengharapan hidup yang kekal. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus
Paulus berkata di dalam Roma ini, Roh Kudus itulah yang memberikan kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya tidak tahu pengharapan saudara di mana. Banyak orang Kristen menaruh pengharapannya kepada yang fana, tetapi pengharapan anak-anak Allah hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi saya katakan, banyak kehidupan orang Kristen menaruh pengharapan yang sia-sia, tetapi pengharapan anak-anak Allah akan berujung kepada hidup yang kekal. Maka tidak salah dalam surat Ibrani mengatakan, pengharapan itu adalah salib yang sangat kuat yang sanggup melabuhkan kita sampai ke belakang tadi. Maka butuh Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Supaya apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Supaya hidup saya dan hidup saudara benar-benar hidup yang berlimpah-limpah dalam pengharapan kita. Pengharapan apa? Pengharapan hidup yang kekal. Kalau kita tidak ada pengharapan hidup yang kekal, maka hati kita akan selalu merindukan perkara-perkara yang fana. Selalu yang fana. Hari demi hari memikirkan yang fana. Hari demi hari selalu merindukan yang fana. Tak pernah di dalam hatinya berpengharapan kepada yang kekal. Karena apa? Karena di dalam hati mereka tidak ada Roh Kudus. Tapi kita hari ini ada di sini. Karena apa? Karena ada pengharapan yang kekal. Itu karena apa? Karena Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam jiwa, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan. Maka di sini Paulus sangat begitu tegas mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu segala sukacita damai sejahtera dalam iman kamu, supaya kamu oleh karena Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tetap dikatakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Maka kalau saudara tidak bisa berharap berlimpah-limpah dalam kehidupan itu, berdoa, menunjukkan Roh Kudus itu tidak aktif dalam kehidupan kita. Dia berdiam pasif. Mungkin Roh Kudus belum meninggalkan, karena orang yang ditinggalkan Roh Kudus itu bisa kita menyangkal. Tapi Roh Kudus itu tetap masih ada di dalam hatimu, tapi tidak beraktivitas. Dia pasif, tidak bekerja dalam hati kita, tidak bekerja dalam jiwa kita. Yang mungkin kita buat dia berduka, sehingga tidak membuat kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Coba orang kita berlimpah-limpah pengharapan akan hidup kekal. Melayani pun semangat, berdoa pun semangat, baca firman semangat. Itu menunjukkan kita berlimpah-limpah dalam pengharapan yang kekal. Kita mengatakan aku mengharapkan hidup kekal, tapi dua pun tidak ada. Baca firman pun tidak, melayani pun tidak, bersukacita tidak semangat. Mari belajar kembali kita introspeksi kita. Saya selalu introspeksi. Saat saya mulai lemah, kadang-kadang kan ada suasana itu dalam diri kita. Tidak semangat orang dari Tuhan. Saya banyak orang, jujur. Bukan seterusnya saya tidak seterusnya saya sungguh-sungguh semangat melayani Tuhan. Tidak. Ada waktunya saya akan tak berdaya melayani Tuhan. Tapi aku tahu Roh Kudus belum beraktivitas penuh dalam jiwaku. Saya bangun, hidupkan kembali dalam doa. Doa. Semangat kembali hidupkan Roh Allah.
Sebab kalau saya bisa mengatakan doa itu merupakan bahan bakar untuk membuat Roh Kudus kembali beraktivitas. Kalau tidak ada doa, mau bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja? Dengan begitu luar biasa dalam hidup saya. Mari kita praktekkan itu dalam hidup kita. Banyak doa, banyak Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Sedikit doa, maka sedikit peran Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Sungguh hebat Tuhan kita yang senantiasa ingin membimbing saya dan saudara pada kebaikan itu. Ya, terakhir kita lihat ini ya. Di dalam Efesus 1 ayat yang 14 di sini dikatakan, sampai nanti puncak dari peranan Roh Kudus dalam hidup manusia atau hidup anak Allah akan menjadi satu penjamin untuk kita menerima keselamatan penebusan. Ya, kita melihat di dalam Efesus 1 ayat 14, puji Tuhan, terus ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. ya, terus Untuk memuji kemuliaan. Nah, jadi kita mau lihat betapa hebatnya, betapa luar biasanya peranan Roh Allah dalam hidup saya dan saudara. Paulus berkata, Roh Kudus itu menjadi satu penjamin untuk kita mencapai kesempurnaan penebusan kita sampai kelak nanti kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Amin. Amin. Jadi orang Kristen itu saudara luar biasa. Orang Kristen ini sebenarnya di dalam wajah pun harus menunjukkan wajah yang apa namanya, yang apa? Yang berseri-seri. Ini melayani Tuhan perlu wajah yang mutu-mutu, beribadah pun mutu-mutu wajah. Gimana Roh Kudusnya? Sesungguhnya orang yang hidup dalam Roh Kudus, yang hidup dalam damai sejahtera dari sukacita, Alkitab mengatakan kalau hati bersukacita, wajah pasti berseri. Hati kondok, wajah pasti juga akan menjadi muram. Ini beribadah. Aduh, kalau aku melihat di mana Roh Kudusnya ini begitu. Dengar firman pun tidak ada sukacita. Tadi dikatakan di sana, orang yang dipimpin Roh Allah itu di saat mendengar firman ada sukacita. Tapi kalau mendengar sukacita wajah runtuh, di mana Roh Kudus itu? Maka saya mengatakan sebagai anak-anak Allah, tunjukkanlah peran Roh Kudus dalam kehidupanmu. Amin. Saat melayani Tuhan gembira, wajah berseri. Saat berdoa juga wajah berseri. Walaupun menangis tetapi wajah cerah. Nah, itu Tuhan mengatakan, enak aku mendengarkan seruanmu. Jangan. Tuhan memberi kita sekarang